Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih, rahmat setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Biar pagi hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru. Kami tahu pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan. Kedamaian yang sejati ada di dalam Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan setiap kami. Karenanya saat ini kami gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu cemas. Saat kami percaya sepenuh hati kami kepada Tuhan dan kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih. Mari pagi hari ini datang dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati mari datang padanya. Yesus, kami rindu Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan saat ini. Yesus, Engkau yang pegang tangan kami, Kau yang dekat kami dengan kasih-Mu. Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa.
Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, menikmati kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Pagi ini kami mau pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru, karena kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Engkau yang pegang tangan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari lebih lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganlah tanganku. Kau yang pegang tangan setiap kami Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup.
Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Mari pandang wajahnya pagi hari ini dan berseru. Jika engkau pagi ini butuh pertolongan Tuhan, berdoa pagi hari ini. Percaya Tuhan sanggup menolong apapun keadaan kita pagi ini. Bahkan di dalam badai sekalipun Dia sanggup meneduhkan badai itu. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang tangan setiap kami. Kau harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Setiap pagi membawa korban syukur buat Engkau Tuhan, dengan pujian penyembahan kami Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman pagi hari ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami belajar dari firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di Mezbah Syukur pagi ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita bisa melewati hari ini, itu semuanya juga karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kita bisa bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, itu juga semuanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga mengalami pagi hari ini kurang sehat atau kurang enak badan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, penyertaannya selalu sempurna. Dan Tuhan berikan kekuatan pada pagi hari ini bagi yang lemah kondisinya, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita buka dalam Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 3. Boleh dikatakan ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama. Di situ dikatakan, di situ perikopnya tertulis bahwa segala sesuatu sia-sia. Ayat 1 dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh.
Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dari dulu, udah dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Dia menuliskan segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 11 ini menggambarkan kesia-siaan usaha manusia dalam dunia yang fana ini. Mungkin waktu itu Salomo merenungkan bahwa segala sesuatu jeripaya manusia yang ada di bawah matahari ini tampak tidak memberikan hasil yang kekal. Di situ dia katakan semuanya sia-sia. Manusia mengerjakan apapun sia-sia. Di ayat 2 dikatakan bahwa kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Di situ dituliskan berapa kali, berulang-ulang kata sia-sia. Bahkan ditulis berulang semua hal terus ditulis berulang. Generasi datang dan pergi, alam berputar tanpa henti. Matahari terbit dan matahari terbenam, besoknya lagi matahari terbit dan terbenam. Semuanya sia-sia, namun tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Di perikop ini di Pengkhotbah 1:1-11 dituliskan segala sesuatu mungkin diulang-ulang itu sia-sia. Mungkin ada orang yang bilang gini, oh ini sesuatu yang baru, tetapi tidak baru, itu hanya diulang-ulang saja. Dan intinya di ayat 2 dikatakan Salomo bahwa kesia-siaan belaka, dikatakan Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat menarik sekali. Sebab Salomo dalam Pengkhotbah ini tulis beberapa hal tentang apa yang dikerjakan manusia di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Pernahkah kita merenungkan hal itu? Apa yang kita kerjakan ini ternyata sia-sia. Bangun pagi sia-sia. Kita bekerja dari pagi sampai malam sia-sia. Kita mungkin berpikir apa yang kita kerjakan setiap hari berulang-ulang itu dikatakan Pengkhotbah sia-sia. Kita belajar dari bahasa aslinya di kata sia-sia ini, saudara. Bahwa dari bahasa aslinya diterjemahkan secara harafiah yang artinya dalam bahasa Ibraninya hebel. Hebel. Artinya apa hebel ini? Hebel ini adalah uap. Seperti uap. Uap itu kalau kita mungkin memasak, kita buka. Waktu udah panas kita buka, kemudian keluar uapnya. Dalam waktu hitungan detik, uap itu akan hilang. Dan mungkin embun juga. Dikatakan embun. Sesuatu artinya apa? Sesuatu yang sementara. Uap sesuatu yang sementara. Cepat lenyap. Bahkan kita mungkin pada pagi hari di tempat-tempat yang sejuk atau pegunungan, yang kita keluar dari rumah, kemudian kita hembuskan napas kita, kemudian muncullah uap. Tapi dalam hitungan detik, hal itu udah hilang lagi. Jadi hebel ini artinya apa? Sementara, seperti uap, sementara. Atau seperti napas atau embun, yang sementara dan cepat lenyap. Dan tidak bisa ditangkap. Kata ini menggambarkan sesuatu yang tampak nyata sesaat tetapi langsung hilang. Demikian juga yang dikatakan Salomo di ayat 2 itu. Segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu itu hebel. Sementara, cepat lenyap, tidak bisa ditangkap. Dan dalam Pengkhotbah ini
kata Hebel, kesia-siaan ini ditulis sampai 37 kali. Salomo menuliskan sampai 73 kali tentang kesia-siaan. Luar biasa saudara. Jadi sekali lagi bahwa kesia-siaan ini artinya dari bahasa aslinya Hebel. Sesuatu yang tidak abadi atau sementara. Hanya sementara dan tidak abadi. Pengkhotbah juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari, seperti kekayaan, pengetahuan kita, kesenangan duniawi kita, pekerjaan kita, semuanya bersifat fana dan pada akhirnya tidak membawa kepada kepuasan abadi, hanya sementara. Pengetahuan kita, kekayaan kita, itu Hebel. Hebel juga digunakan atau digambarkan kesementaraan hidup manusia. Kehidupan manusia hanya sementara, itu juga bisa diartikan demikian. Juga kesia-siaan usaha manusia. Yang kita usahakan sia-sia, usaha manusia yang kita bangun pagi, kerja, dan segala macam aktivitas yang kita lakukan, semuanya sia-sia, bisa digambarkan itu juga Hebel. Juga ketidakpastian dan misteri dalam kehidupan. Artinya juga bisa digambarkan keterbatasan akal manusia dalam memahami maksud Allah. Ini juga dikatakan Hebel, kesia-siaan. Jadi sekali lagi Hebel bisa diartikan sementara, fana, kabur, tanpa pegangan, dan tidak bisa dipastikan seperti kabut, tampak lalu lenyap. Sekali lagi bahwa Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan kesia-siaan belaka, Hebel. Segala sesuatu adalah kesia-siaan, Hebel. Aslinya adalah, jadi sekali lagi bahwa apa yang kita kerjakan seperti uap, kekayaan kita, pengetahuan kita seperti uap, tidak ada artinya. Bukan tidak ada artinya, tidak abadi. Bersifat sementara. Tapi dengan kata lain, pengkhotbah tidak sedang berkata bahwa hidup tidak berarti sama sekali. Tetapi bahwa hidup di bawah matahari, arti aslinya di bawah matahari tanpa Allah itu tidak memiliki arti yang kekal. Ada kabar yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Salomo setelah dia menuliskan sesuatu yang sia-sia, hikmat juga sia-sia. Kekayaan sia-sia, pengetahuan sia-sia, hidup ini sia-sia, bangun pagi sia-sia, apa yang kita kerjakan sia-sia, semuanya ditulis sia-sia sampai 37 kali. Semuanya Hebel, tidak abadi, tidak abadi. Tapi di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 ini ada kuncinya saudara. Kenapa semuanya sia-sia? Mengapa semuanya sia-sia? Apa yang abadi? Terus buat apa kita hidup? Kita menjalani hidup, bekerja, kalau toh artinya sia-sia. Ada satu rahasia yang luar biasa dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Di situ dikatakan begini, demikian. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ada satu rahasianya yang kita garis bawahi saudara. Bahwa apa yang dikerjakannya semuanya sia-sia di bawah matahari. Tapi kalau tanpa Allah. Ternyata Salomo menuliskan semuanya yang sia-sia, fana, sementara, tidak abadi. Itu bagi orang yang tidak atau tanpa Allah. Tanpa takut akan Tuhan. Dan di Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan karena kepada orang yang dikenannya, bahasa dikenan ini sangat luar biasa. Jadi kalau orang tidak dikenan atau orang yang berdosa mengerjakan sesuatu, orang yang tidak takut akan Tuhan mengerjakan sesuatu, bangun pagi, bekerja, mengumpulkan uang, mendapat pengetahuan dan segala sesuatu yang di dunia fana ini sifatnya adalah Hebel kalau tanpa Tuhan, tanpa perkenanannya Tuhan, tanpa hidup takut akan Tuhan.
Kita garis bawahi bahwa orang yang dikenan kepada Tuhan itu apa? Orang yang dikenan kepada Tuhan kita sering mengerti dalam setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya, bahkan di Alkitab pun juga ditulis bahwa mereka yang hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam segala hal. Jadi yang kita kerjakan berbeda ya saudara. Tadi ada perbedaan orang berdosa dan orang yang dikenan Tuhan. Yang tidak dikerjakan ternyata Salomo menuliskan dalam pengkhotbah semuanya hebel, sia-sia. Itu yang dikerjakan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi kalau yang sama-sama dengan dia bangun pagi, bekerja, mengerjakan sesuatu, mengumpulkan uang dan sebagainya dalam kehidupannya, tetapi disertai dengan takut akan Tuhan, maka dikenannya itu tidak sia-sia. Dan itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Kepada mereka, orang yang dikenannya diberikan hikmat untuk berpikir benar, pengetahuan, memiliki makna hidup, sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Luar biasa sekali bahwa kitab pengkhotbah ini sangat luar biasa. Di ayat-ayat yang di atasnya ditulis semuanya semua sia-sia, tapi ada kuncinya. Yang tidak sia-sia itu kalau disertai dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin intinya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita setiap hari kita kerjakan, aktivitas apapun, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan. Tapi kalau saudara mengerjakan tanpa takut akan Tuhan, akhirnya menjadi hebel, tidak abadi atau sia-sia. Maka Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini pengkhotbah mengingatkan kepada kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sertakan Tuhan dalam setiap lakumu. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Ingat kata hebel, semuanya tidak ada yang abadi. Ada yang abadi, hanya waktu kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan pada firman pada pagi hari ini. Sekali lagi, segala sesuatu adalah sia-sia kalau tanpa Tuhan. Tapi dengan penyertaan Tuhan, apa yang kita lakukan setiap hari, bangun pagi, bekerja, melakukan aktivitas, mengumpulkan segala berkat-berkat, mengumpulkan uang, bahkan kehidupan kita, aktivitas kita, sertakan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Orang yang dikenannya mendapatkan hikmat untuk berpikir benar, pengetahuan untuk memahami makna hidup kita, sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Asal kita terus takut akan Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam kehidupan. Seperti pujian ini mengatakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami seperti pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang kami kerjakan adalah sia-sia tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Tetapi saat ada penyertaan-Mu dan kami hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan,
dan hidup menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami, setiap aspek kehidupan kami, maka bukan kesia-siaan, tetapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, dan berkat itu mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, bagi mereka yang mengikuti Mezbah Syukur pada pagi hari ini. Berkat Tuhan tercurah atas mereka, kehidupan mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka gumulkan Tuhan, Kau jawab doa-doa mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga yang berulang tahun dengan bertambahnya usia Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya dan kekayaan hormat ada di tangan kirinya. Dan segala yang dikerjakannya berhasil. Kami berdoa juga buat mereka yang mungkin saat ini berbaring sakit Tuhan. Bilur-bilur Allah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Allah, kesembuhan daripada Allah, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi yang sekolah, bagi yang bekerja Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupan mereka Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Kau buat berhasil Tuhan dan beruntung. Penjagaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia, yang bangsa yang kami cintai ini Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang kendali bangsa ini Tuhan. Dari keamanan, dari perekonomian, dari segala sesuatu yang dikerjakan visi misi bangsa ini Tuhan. Biarlah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Berkati setiap pejabat-pejabat yang ada Tuhan, dari presiden sampai di jajaran yang paling bawah Tuhan. Kau sertai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah taruh roh takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Dan biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama-Mu, dan berkat-berkat Allah tercurah buat bangsa ini. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang dan menjemput kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.